Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Roy Suryo ini mengatakan hal yang tak terduga, teman-teman. Dimana ketika dia hendak berfoto bersama dengan siapa namanya ya, Michael yang dari Sentana itu, Roy Suryo mengatakan bahwa ini nih YouTuber calon tersangka pertama. Waduh. Kok Roy Suryo menjebak kawan sendiri nih? Ada apa ini? Dan mungkin teman-teman sudah tahu ya, kalau kemarin Roy Suryo CS ataupun gerombolan pemburu ijazah Pak Jokowi kan sempat ingin meluncing bukunya di UGM, tapi sayangnya diusir. Dan nanti kita akan dengarkan curhatan dari Tifa. Dan saya juga menduga ya, bukan menduga tapi agak curiga gitu. Apakah memang uang dari bohir mereka ini sudah habis? Sampai-sampai Tifa menjual buku omon-omonnya itu, jangan Tifa doang, RRT, Roy Rismond Tifa, menjual buku omon-omonnya itu dengan harga yang sangat mahal, teman-teman. Apakah dia mau memanfaatkan pendukungnya selama ini untuk mencari uang, untuk mencari keuntungan? Apakah itu yang dia inginkan, teman-teman? Nanti kita lihat videonya ya. Selain itu, ada video di mana Opung Luhut Binsar Panjaitan mengomentari ketidakhadiran dari Megawati pada upacara 17 Agustus 2025 di Istana Negara. Nah, terakhir teman-teman, kita nanti akan melihat di akhir video perdebatan yang sangat panas antara Prof Kunchoro dengan Rismond. Dan Rismond babak belur tak bisa menyanggah pernyataan dari Prof Kunchoro mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi. Dan saya harap kalian nonton sampai habis videonya, minimal sampai perdebatannya selesai, karena ini seru banget teman-teman. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Jadi selaku YouTuber calon tersangka. YouTuber calon tersangka teman-teman, sambil memegang buku omon-omon. Buku ini tuh isinya kayaknya penelitian abal-abal gitu ya kan. Ya, jadi nasihat saya kalau panggilannya hari Jumat nggak usah datang, minta penundaan hari Senin. Oke, yang mau foto bareng dengan banner, ya lagi-lagi banner tadi belum kita buka, nanti di Boulevard. Ya, di depan. Ya, memang banyak kali pun cerita kawan ini. Ya. Wah, ini harus ada klarifikasi dari pihak UGM tertulis ini. Iya. Kenapa tidak boleh gitu kan? Iya. Kita ini saya minta nanti dari Kompas. Tidak bisa, UGM tidak membolehkan. Tidak bisa. Iya, saya Tidak memperbolehkan bukan UGM-nya sekali lagi, tapi rektornya. Rektor. Iya. Bukan UGM. Kalau UGM itu mohon maaf, ada yang namanya Majelis Wali Amanat. Asik. Ada yang namanya Senat Akademik. Asik. Terus ada baru rektor, wakil rektor, dan lain sebagainya. ya nanti kita Tentang pelarangan ini bukan dari Majelis Wali Amanat, saya kira tidak. oke. Senat Akademik, saya kira tidak. Hanya beberapa oknum-oknum yang tidak berani atau mengembek kepada banyak sumber. kali cerita kawan ini. Manajemen USI itu mengatakan itu dari pihak manajemen USI UGM. Nah. Seharusnya begitu. Iya. Tapi tadi teman-teman saksikan waktu kita masih ada acara di ruangan meeting, itu juga kami harus selesai 15 menit lagi, bayangkan. Iya, para tamu kita yang betul-betul ya menyempatkan diri, meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk hadir di sini aja, mosok harus dibatasi untuk kemudian. Padahal tadi makannya bayar ya. Oh, bayar, kami aja ditagih ini, dikira mau melarikan diri. Iya, ini tadi ditagih. Tampang-tampang kalian memang seperti itu mungkin. Dikira nggak mau bayar, dikira ada bohirnya gitu ya kan. Kalian main keluar-keluar aja tuh, nyelonong-nyelonong aja mungkin keluar. Makanya ditagih, bayar makanya cepet. Yakinkan orang kalau kalian mau bayar gitu. Dan tadi mereka mengkambing hitamkan Rektor UGM karena Rektor UGM mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Ya, mereka hanya menyerang orang-orang yang menyatakan ijazah Pak Jokowi asli, teman-teman. Itu doang sasaran mereka tuh. Ya, sampai dikejar-kejar ini. Masih Belum pernah loh bayar. saya makan di restoran Apa diusir 15 menit lagi harus keluar kau ya gitu. Ya sudah makan minumnya ditagih,
AC-nya dimatikan, lampunya dimatikan. Waduh. Buku nggak boleh ada di atas meja, banner nggak boleh dibentangkan. Masih anak UGM asli loh. Iya. Gimana nih Bu Dokter? Apa kita kasih bintang 1? Di review Google review. Ya, setuju kita satu. Wah, ini saya bukan memprovokasi ya, tapi kan ini semoga kampus-kampus di Jogja meskipun bukan UGM mau ya Pak ya. Oh iya, UI biasanya. UI. 100.000 berwarna, apa namanya Lux. Kalau yang ekonomi standar itu 250.000. Bentar, yang pertama tadi 400.000 atau 500.000 teman-teman? Kita balikin bentar ya. Tadi saya nggak terlalu denger tuh. Itu berapa harganya tadi tuh? Masih ya, tapi kan ini semoga kampus-kampus di Jogja meskipun bukan UGM mau ya Pak ya. Oh iya, UI biasanya. UI. 100.000 berwarna, 400.000. namanya Lux. Kalau yang ekonomi standar itu 250.000. 250.000. Semua terjangkau. Per buku. Ini berarti ada 3 tadi. Satu 700 halaman. Baru mock up, baru contoh. Oh, satu bukunya 700 halaman. Sebetulnya ini bisa 3 buku, Bu. Kita Mahal banget. Jadi beli 1 gratis 2. Kita akan display, tapi tidak kita titipkan ke. Tapi kan nanti kami titip juga ke. Demo mana? Oh iya. Apa bisa catat? Oh iya ya. 400.000 dan juga 250.000. Orang ini kehabisan duit apa gimana? Apa nyari duit dia? Tapi mungkin saya sarankan bikin website aja Bu. Oh ya, nanti kita landing page ya. Kita bikin websitenya aja, nanti supaya siapapun bisa beli di Nanti kita misalkan bukuijazahpalsu.com. untuk diketahui ya, gampang. Bapak dan Ibu, kami tidak komersial. Harga itu untuk pengganti biaya cetak. biaya Tidak impor, komersial. dan Betul. biaya Ala alibi ya kan. Tapi kalau untuk membuktikan apakah ijazah Jokowi asli atau tidak, nggak bisa dengan teman-temannya, guru-gurunya, sekolah-sekolahnya, bahkan kampus-kampusnya, bahkan seluruh yang ada di sini nggak bisa membuktikan ijazah Jokowi asli. Apalagi RRT, Roy Rismontiva, nggak bisa membuktikan ijazah Pak Jokowi palsu. Apalagi Anda ini yang kerjanya ngamuk-ngamuk, teriak-teriak. Mana Anda bisa membuktikan? Oh, melihat saja tidak pernah. Melihat saja tidak pernah. Kalau begitu, saya juga yakin bahwa si Tompel tidak punya otak. Karena saya juga belum pernah melihat otaknya si Tompel tuh. Jangan-jangan kepala si Tompel kopong nggak ada isinya. Gak perlu basa-basi, jangan dikasih hati. Hajar antek HTI, ganyang jongos FPI. Gas pilibas, DJ Panci pun Ngeri emang DJ Panci ya. Hajar antek HTI. Gas pilibas, DJ Panci pun ngegas. Gentuman cinta negeri. Hajar antek HTI, ganyang jongos FPI. Asik. Informasinya agak kurang valid ya. Sebenarnya yang terjadi adalah kami tetap di UGM, di UC Resto, ya UC UGM, ya University Club UGM, tetapi kami tidak diizinkan untuk menggunakan meeting room-nya. Jadi kami sudah DP 1 juta. Setelah itu isunya ada Polsek Bulak Sumur UGM dan Lidik UGM itu melarang kami untuk menyelenggarakan konvers terkait dengan terbitnya atau soft launchingnya buku kami yang berjudul Jokowi's White. Artinya nggak sempat di launching karena banget. dilarang, terus berhenti di tengah jalan seperti itu atau gimana? Tetapi akhirnya di kafenya yang tidak khusus untuk meeting roomnya, di kafenya saja begitu. Nah, apa yang terjadi juga kami merasa diintimidasi juga karena listriknya sengaja dimatikan. Di menit keberapa listrik dimatikan, lampu dan AC katanya ya? Mulai agak sejak awal itu ya. Bayar makanan makanya. AC juga dimatikan. Jadi kami panas-panasan dan gelap-gelapan di sana. Begitu, Mbak. Oke, tapi izinnya sendiri itu diurusnya sejak kapan? Dan apakah sudah menerima bukti bahwa izin tersebut valid? Ini kan cuma soft launching proses akademik saja, Mbak. Jadi sifatnya kan pertemuan ini sebenarnya pertemuan. Ya, satu ya, pertama dari sisi kenapa kita tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang sangat normal ya, sangat lazim bagi
kita semua rakyat Indonesia di tempat umum ya. Ini kan tempat umum, tempat milik umum di mana kita juga mendapatkan kewajiban untuk melakukan pembayaran makanan dan minuman, tetapi kita dilarang untuk datang. Itu kan aneh sekali gitu ya. Kalau seperti itu ya ditutup aja UC ini untuk umum gitu kan. Karena ini kan coffee shop, kemudian UC kemudian klub, kemudian hotel ini kan digunakan untuk umum. Bukan untuk kalangan internal UGM. Ya tapi bukan untuk kalian yang nyebarin omon-omon, nyebarin propaganda murahan gitu. Bukan buat kalian itu. Kan sebuah pertanyaan. Dan kemudian tuh ada undang-undangnya loh ya. Jadi UGM dalam hal ini ketika melakukan pelarangan terhadap kegiatan kami kumpul-kumpul seperti ini melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Asik. Kami sudah booking, kami sudah melakukan pembayaran, ya. Tapi memang ya uangnya katanya mau dikembalikan. IKN lanjut apa enggak? Lanjut. IKN lanjut apa tidak? Lanjut. Hari ulang tahun Proklamasi Republik Indonesia yang ke-80 di IKN. Terima kasih atas kunjungan rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, mendukung pembangunan IKN. Oke? IKN lanjut apa enggak? IKN lanjut apa tidak? Ya, mohon doanya. Saya ditugasi oleh Bapak Presiden dalam kurun waktu tidak lebih dari 3 tahun harus bisa menyelesaikan gedung-gedung DPR, MPR, MK, MA semua sehingga 2028 kita akan menjadi benar-benar ibu kota negara. Oke? Ya. Terima kasih, Pak. Mohon doanya. Keren. Saya pikir seperti saya katakan tadi, kekompakan itu menjadi kunci ya. Jadi ada Pak SBY, ada Pak Jokowi, ada Pak Presiden sendiri. Kan ini 3 presiden yang terpilih. Ya. Dipilih pertama rakyat. dulu saya kira Pak SBY, yang kedua Pak Jokowi, yang ketiga sekarang Pak Prabowo. Jadi saya kira satu momen yang bagus untuk menunjukkan kepada rakyat kita ini bahwa kita di satu. Tapi bukan kalau lebih bagus kalau lengkap gitu presiden terdahulu yang ya memang kita berharap Ibu Mega. lengkap, tapi mungkin Ibu Mega berhalangan, ya enggak apa-apa. Ya yang dipilih-pilih rakyat aja gitu ya kan Pak ya. Yang nggak dipilih rakyat, yang ditunjuk-tunjuk itu ya mungkin nggak perlu lah ya. Nggak perlu kan. Ya gimana menurut kalian? Nggak perlu kan. Yang dipilih rakyat-rakyat aja ini yang hadir. Kenapa apa yang dikatakan oleh Prof. Kun ini tidak dikatakan oleh kampus, rektor, sehingga persoalan ini tidak perlu dibawa terlalu jauh. Tadi Prof sudah mengatakan mungkin tidak mau karena ini soal privacy, tapi kan ini udah jadi urusan publik. Apakah Anda juga memiliki penilaian bahwa harusnya pihak rektorat UGM langsung menjelaskan ini secara rinci? Kalau saya ada hal yang lain, mungkin dari mereka itu punya buat apa ini mereka lakukan. Mungkin di universitas tidak bisa melihat untuk kepentingan apa. Apakah hanya untuk kepentingan pertanyaan Bang Rismon? Untuk menghentikan supaya ini gitu tidak terus-menerus menjadi polemik yang menghabiskan energi. Sekarang ini tidak usah dipermasalahkan aja, tidak ada masalah. Tapi ketika ini masih diorkestrasi terus ya kan jadi masalah. Saya nggak setuju dengan orkestrasi itu seolah-olah ada partai politik atau pendana. Oh tidak, Rob. Orkestrasi itu bukan seperti itu. Saut menyaut informasi itu orkestrasi. Jadi maaf kalau Anda mengatakan orkestrasi itu bukannya dengan politik, tidak. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 saya tidak mau tentang berbicara kalau keterbukaan urusan informasi publik, Prof. Ijazah yang telah dipakai untuk mendapatkan jabatan publik itu adalah milik Kesel publik. Prof Kuncoro ya kan. Saya adalah warga negara pembayar pajak dan Joko Widodo telah menggunakan ijazahnya tersebut setidaknya 2 kali, tahun 2014 dan 2019 untuk mendapatkan jabatan presiden. Bentar nih Rismon, bentar. Anda, S3 Anda asli nggak? Anda kan menggunakan S3 Anda untuk menjadi dosen dan mendapatkan mungkin gaji tunjangan. Apakah Anda tidak seperti yang Anda katakan barusan tadi? Hah, Rismon? Apakah Anda tidak mendapatkan keuntungan dari ijazah Anda yang sekarang diduga palsu, yang dibongkar di iNews kemarin? Coba jawab Rismon, Jangan Pak Jokowi mulu yang kau serang. Ijazah gimana? Sekarang pertanyaannya,
Jokowi bertanggung jawab harusnya menunjukkan kepada kita semua sebagai warga negara pembayar pajak bahwa ini loh ijazah yang saya pakai untuk mencapai jabatan presiden. Oke, itu bukan urusan saya. Urusan Anda adalah nomor 14 ijazah tahun palsu. 2008. Tapi bukan saya, urusan saya. Hak mengeluarkan itu bukan saya. Urusan Jokowi dengan Anda. Gitu. Tapi kalau ijazah palsu saya pertahankan. Tugas saya mementarkan ijazah palsu. Karena itu terkait dengan alma mater. Dari mana Pak Profesor Kunchoro yakin bahwa ijazah Jokowi asli? Loh tadi saya bilang. Apanya? Dia itu kuliah di UGM. Teman-temannya membuktikan. Saya punya daftar nilai. Gitu loh. Ada transkripnya. Itu apa tidak? Makanya transkrip nilai atau KRS? Transkripnya ada. Akhir? Ada. Akhir? Tulisan tangan? Itulah tadi. Nilainya Anda tadi selalu memancing saya pada tulisan tangan. Tapi persoalannya adalah makanya kalau Profesor Kunchoro benar-benar melihat transkrip nilai sebentar, akhir saya itu, tanya pada nilainya Anda. Tulisan tangan atau ketik? Anda percaya Jokowi kuliah, mesti tidak percaya. Karena ada konsep Anda pembenaran. Agar Anda benar kemudian itu tidak diakui. Tetapi sekali lagi, yang mengatakan bahwa Jokowi kuliah itu bukannya saya. Dosen mengatakan, mahasiswa temannya mengatakan. Kalau gitu loh. keterangan KKN dia ikut itu KKN. bernilai sama dengan keterangan yang didapatkan oleh Profesor Sofyan Effendi, beberapa profesor rekannya dan mantan dekan fakultas sumber datanya mantan kan dekan berbeda. fakultas kehutanan. Itu loh. Mantan dekan fakultas kehutanan UGM diwawancarai oleh Profesor Sofyan Effendi mengatakan Jokowi tidak pernah diuji skripsinya. Mana bukti rekamannya? Tidak ada tanda tangan penguji di skripsinya. Mana bukti wawancaranya? Mana bukti wawancaranya? Ada tidak skripsi tanpa lembar pengesahan penguji? Anda pertanyaan saya tanya. Iya. Di UGM ada berapa cara pengujian seperti itu? Di kehutanan ada berapa cara? Anda tahu, hanya mengatakan skripsi. Ada ujian skripsi, ada ujian pendadaran. Mampus kawan. Begitu? Ada data siapa ujian skripsi, penandatangan ada. Nilainya mungkin di situ jelek. Tapi ketika pendadaran dia memertekan dengan baik, nilainya bisa menjadi baik dan lulus. Setelah ujian skripsi? Ada ya. Ada dilakukan pendadaran. revisi kan? Oh, direvisi karena pendadaran. Iya, dilakukan revisi. Lalu mendapatkan lembar pengesahan penguji. Dia ada pendadaran. Kemana lembar pengesahan penguji pada skripsi Joko Widodo? Tidak tahu. Yang saya tanyakan langsung 15 April 2025 kepada Profesor Wening, memang tidak ada. Sorry, saya akan membela Wening. Anda selalu mencari slip of tongue. Bentar, sebelum lanjut ya, saya juga agak keselit si Rismon nih. Dia ngomong lembar pengesahan Pak Jokowi nggak ada. Padahal teman-teman, Joshua Sinambela sudah mendokumentasikan puluhan skripsi tahun 85 angkatannya Pak Jokowi. Angkatan lulus Pak Jokowi. Dan setengah dari dokumentasi Joshua Sinambela itu memang mirip dengan punya Pak Jokowi. Tidak ada lembar pengesahannya teman-teman. Nggak ada. Dan menurut keterangan dari teman kuliah Pak Jokowi, ketua angkatan Pak Jokowi tahun 80, itu mengatakan bahwa yang terpenting itu adalah lembar berita acara ujian. Dan di situ ada tanda tangan penguji, dosen, dan juga nilainya. Dan ketika setelah ujian skripsi, ini menurut keterangan dari ketua angkatan Pak Jokowi ya, itu kan mahasiswa disuruh untuk revisi. Nah terkadang revisi itu langsung saja diserahkan ke pihak kampus, pihak perpustakaan, dan juga pihak fakultas. Tanpa ada tanda tangannya. Waktu itu teman-teman, waktu itu kata ketua angkatan Pak Jokowi. Satu kesalahan. Kenapa dia mengatakan fakultas kedokteran? Di mana-mana muncul itu bukan saya, Prof. Itu bukan saya. Tapi kelompok Anda mengatakan seperti itu. Dan itulah yang saya katakan orkestrasi tadi. Kembali ke topik tadi. Gitu loh. Nggak usah itu. Lembar pengesahan penguji. Anda kembali ke topik tadi. Ini hubungannya dengan orkestrasi. Saya tanyakan kepada Profesor Wening. Tidak ada lembar pengesahan penguji pada skripsi atas nama Joko Widodo. Kemana itu, Prof? Memang tidak ada. Ada nggak data KKN Pak Jokowi? Belum kami temukan. Tiba-tiba Dirtipidu mengumumkan tahun 1983 KKN Pak Jokowi di Desa Wonosegoro, Kecamatan
Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, dan direvisi lagi oleh Pak Jokowi menjadi tahun KKN 1985 Sekarang awal. saya tanya, Mas, apakah Bu Wening itu paham Pak Jokowi? Tidak. Dia hanya karena menjabat jabatan sebagai wakil rektor dan Maka Anda ia datang, Anda tanya, harus menjawab. Betul. Tapi dia, loh, Gini, yang Prof. ngerti itu adalah fakultas. Kalau begitu ngapain diterima kedatangan kami? Lah karena dan mereka memberikan waktu, ruang dan tempat kepada kami. Artinya apa? Mereka sudah bersedia dong menerima kedatangan kami. Dan Anda berharap penjelasannya bisa memberikan kejelasan, juga jangan malah membuat Anda makin bertanya. Iya, kalau tapi saya tidak melihat seperti itu. Tapi pertanyaannya, apapun yang akan dijelaskan oleh pihak rektorat, Anda dan kelompoknya pasti juga tidak akan puas. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini, dan saya cuma mau pesan sama Rismon, tunggu aja tunggu aja di pengadilan. Nanti Fakultas Kehutanan UGM ataupun pihak kampus UGM akan membuka semua data rekam akademik dari Pak Jokowi. Dan sebelum itu, Dekan Fakultas Kedokteran Gigi UGM juga sudah bersaksi, teman-teman. Kalau dia diundang bersama dengan dekan-dekan lainnya yang ada di UGM, diundang oleh Dekan Fakultas Kehutanan, dan diperlihatkanlah rekam akademik dari Pak Jokowi mulai dari masuk sampai beliau lulus. Sampai beliau lulus. Sama kayak Rismon ya. Rismon tadi mengatakan Pak Jokowi menyebut KKN-nya tahun 85, tapi Bareskrim menyebut 83. Saya aja teman-teman yang baru 10 tahun atau 11 tahun atau 12 tahun lah mungkin ya. KKN-nya 12 tahun lalu. Saya kadang lupa tahun berapa saya KKN. Saya kadang lupa loh. Apalagi ya itu hal yang wajar. Nanti di pengadilan akan jelas semuanya, akan dibuka seterang-terangnya. Dan pengakuan dari Prof. Kunchoro, dari Dekan Fakultas Kedokteran Gigi UGM, dan juga pengakuan dari rektor itu kan sudah jelas membuktikan bahwa memang Pak Jokowi kuliah. Dan kenapa UGM menyimpan rapat-rapat ataupun menyembunyikan rapat-rapat berkas akademik Pak Jokowi? Biar tidak menjadi polemik lagi. Biar hal itu dibuka nanti di pengadilan. Kalau dibuka di pengadilan, silakan berdebat di pengadilan. Karena kapan Fakultas Kehutanan ini membuka berkas Pak Jokowi ke RRT ini, peneliti abal-abal ini, itu bisa jadi bahan baru dan makin berisik, teman-teman. Makin berisik, mau itu benar, mau itu salah, pasti makin berisik. Jadi tidak ada jaminan ketika mereka melihat berkas itu, maka mereka percaya. Nggak ada jaminan, teman-teman. Makanya di pengadilan aja, biar hakim yang memutuskan. Dan terkait dengan Tifa, waduh, bukunya mahal banget, teman-teman. Mahal banget bukunya loh. 400.000 dan juga 250.000. Ini mau nyari duit 250.000. Mau nyari duit apa ini? Apa mau memanfaatkan militan-militannya untuk membeli buku gitu ya kan? Aduh, dan tadi katanya sempat diusir, sempat dicurigai nggak mau bayar. Ya itulah mungkin wajah-wajah kalian ya kan. Ya kita nggak bisa berkata apa-apa gitu ya kan. Ya kasihan banget orang-orang ini ya. Kasihan banget teman-teman. Lucu banget orang-orang ini. Tapi ya biarkanlah mereka seperti itu. Biarkanlah mereka berkicau. Kalau kata Bung Pitra ya, kicauan-kicauan buruk itu akan digandangin nantinya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.